Selamat siang, perkenalkan nama saya Hisdra Putra. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer kelas D. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah pengantar ilmu komputer dan topik kriptografi. Pokok pembahasan hanya ada satu, tetapi pokok pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dasar kriptografi dan mode operasi dalam blok cipher. Yang pertama, kriptografi. Dasar kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan. Dengan kata lain, kriptografi adalah ilmu pengetahuan dan seni menjaga message agar tetap aman atau secure. Dalam kriptografi terdapat dua konsep utama, yakni enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Sedangkan deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu algoritma simetris dan algoritma asimetris. Algoritma simetris yaitu kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi adalah kunci yang sama, sedangkan algoritma asimetris adalah kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang berbeda. Sedangkan berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses, maka algoritma kriptografi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu algoritma block cipher dan algoritma stream cipher. Ada pula prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi, yakni confidentiality atau kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain. Data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi data yang tidak sah. Authentication atau keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi. Non-repudiation atau anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya. Selain prinsip-prinsip, ada pula istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi, yakni plain text. N adalah pesan yang hendak dikirimkan berisi data asli. Ciphertext. C adalah pesan terenkript tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Dan enkripsi. Fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Dan dekripsi atau fungsi D adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text. Dan yang terakhir adalah kunci, yaitu suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya, algoritma simetris dan asimetris. Algoritma simetris. Algoritma simetris atau symmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Kelebihan dari algoritma simetris ini adalah kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik, dan kecepatannya yang cukup tinggi maka dapat digunakan pada sistem real time. Sedangkan kelemahannya itu untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. Dan kelemahannya yang kedua yaitu permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri yang disebut key distribution problem. Yang kedua, algoritma asimetris. Algoritma asimetris atau asymmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Para algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci public atau public key dan kunci private atau private key. Sama halnya dengan algoritma simetris, algoritma asimetris ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, yaitu kelebihannya masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik, dan masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Sedangkan kelemahannya sendiri yaitu kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris, dan tingkat keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris.
Yang kedua dari pokok pembahasan kita pada saat ini, mode operasi dalam blok cipher. Electronic Codebook atau ECB. Pada mode operasi ECB, sebuah blok input plain text dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext, sehingga tiap plain text yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama pula. Sifat-sifat dari mode operasi ECB adalah sederhana dan efisien, memungkinkan implementasi paralel, tidak menyembunyikan pola plain text, dan dimungkinkan terjadi adanya activist attack. Cipher Block Chaining atau CBC. Pada mode operasi ini, hasil enkripsi dari blok semuanya mempengaruhi hasil enkripsi selanjutnya, atau enkripsi sebelumnya menjadi feedback pada enkripsi blok saat itu. Jadi tiap blok ciphertext bergantung bukan hanya ada pada blok plain textnya, tapi bergantung pula pada blok-blok plain text sebelumnya. Sifat-sifat dari mode operasi CBC ini adalah lebih aman dari active text dibandingkan mode operasi ACB. Error pada satu ciphertext dapat berakibat parah, menutupi pola plain text, dan implementasi paralel belum diketahui. Jadi sekian presentasi saya kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan selamat